Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Makirun Amin. Saya mahasiswa di Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo. Kebetulan saya mengambil prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen. Kali ini pembahasan kita adalah konsep motivasi kerja dalam perspektif tafsir ayat-ayat Al-Quran. Di sini saya mengerjakan artikel oleh saya sendiri dan saudara saya Ihyauddin. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan sendiri karena saudara saya sedang berhalangan, maka saya sendiri saja. Baik, langsung kita menuju ke materi awal. Abstrak penelitian. Yang pertama, abstrak penelitian. Yang pertama ada manajemen motivasi kerja. Manajemen ini adalah proses kolaboratif untuk mengarahkan potensi bawahan. Jadi untuk mengarahkan potensi bawahan demi mencapai tujuan bersama. Karena di dalam suatu organisasi, baik itu dalam hal pendidikan maupun pekerjaan apapun, pasti ada atasan juga ada bawahan. Nah, proses ini adalah proses untuk berkolaboratif untuk mengarahkan potensi bawahan demi mencapai tujuan bersama, khususnya di dunia pendidikan. Karena kita memang mengambil manajemen pendidikan, maka fokus kita adalah di dunia pendidikan, seperti itu. Untuk metodologi kali ini saya mengambil metodologi penelitian kepustakaan kualitatif, juga dengan metode tematik menggunakan pendekatan linguistik, semiotik dan hermeneutik dan psikologi. Ini metode yang saya pakai. Untuk sumber data saya mengambil dari data primer dari Al-Quran dan berbagai tafsir. Data sekunder dari jurnal dan buku yang relevan. Jadi saya mengambil data-data itu dari, pertama jelas dari Al-Quran, juga dari sumber-sumber yang memang terpercaya, dari jurnal-jurnal, dari buku-buku yang relevan pada saat ini. Lanjut, hasil penelitian motivasi kerja dalam pendidikan Islam. Motivasi kerja dalam pendidikan Islam, seperti yang saya utarakan tadi, bahwa saya mengambil referensi dari Al-Quran ya. Kita lihat di sini ada Quran surat At-Taubah ayat 111, di mana dalam Quran surat At-Taubah ayat 111 itu menjelaskan bahwasanya balasan surga bagi yang berjuang di jalan Allah. Siapa saja yang berjuang di jalan Allah itu bermacam-macam. Contohnya saja kita memang mengambil pendidikan, maka kita berjuang di jalan Allah di jalur pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Semuanya berjuang, tetapi ada porsinya masing-masing. Kita mengambil jalur yang pendidikan. Yang kedua ada Quran surat Al-Kahfi, di mana dalam surat Al-Kahfi ini kita terdapat kandungan bahwasanya bekerja sebagai ibadah yang ikhlas. Sebab pekerjaan itu baik tergantung niatnya. Jika kita niat bekerja untuk beribadah, maka sungguhnya kita akan mendapat pahala dari Allah. Selanjutnya ada Quran surat At-Taubah ayat 105. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan bahwasanya balasan sesuai kerja keras. Ada makalah yang mengatakan bahwa al-ajru biqadri ta'am. Jadi pahala itu tergantung al-ajru biqadri ta'am. Pahala itu tergantung seberapa kerasnya kita melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada Quran surat An-Najm ayat 39, yang dimana di dalam surat itu menjelaskan bahwa pentingnya usaha yang maksimal. Kita itu harus berusaha secara maksimal agar kita mendapatkan hasil yang maksimal juga. Selanjutnya ada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, di mana Quran Ar-Ra'd ayat 11 itu mengandung atau menjelaskan tentang perubahan nasib melalui usaha. Takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Mubrom itu yang tidak bisa dirubah, mu'allaq itu bisa dirubah. Jadi di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu menjelaskan bahwasanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu memang takdir yang bisa dirubah, nasib seseorang yang bisa dirubah melalui usaha masing-masing. Ini juga tergantung berkesinambungan dengan surat At-Taubah ayat 105 al-ajru biqadri ta'am tadi. Selanjutnya, pentingnya guru dalam pendidikan. Guru itu adalah garda terdepan dalam proses pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, dalam proses pendidikan, memang guru itu adalah garda terdepan. Tanpa guru kita bukanlah siapa-siapa.
Peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan lainnya. Maka dari itu, guru sebagai garda terdepan, maka guru tersebut harus memang benar-benar yang berkualitas, benar-benar yang profesional. Jika guru berkualitas, guru profesional, maka akan menurunkan, menghasilkan murid-murid yang berkualitas juga, murid-murid yang profesional juga, nanti kedepannya menjadi murid-murid penerus bangsa dan agama. Selanjutnya, kepala sekolah yang kompeten harus mampu memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan guru untuk kinerja sekolah yang efektif dan efisien. Motivasi dan etos kerja dari seluruh elemen pendidikan sangat krusial untuk mencapai prestasi kerja terbaik. Selanjutnya, memahami motivasi kerja. Bagaimana sih kita memahami motivasi kerja tersebut? Yang pertama ada dorongan internal. Dorongan internal dari diri sendiri, berasal dari kata Latin moreve. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri untuk bertindak. Itu dorongan internal, itu dorongan yang paling yang paling menekankan untuk diri sendiri untuk melakukan suatu pekerjaan. Kita mendapat motivasi dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri tidak ada dorongan untuk melakukan pekerjaan, maka ya yang terjadi kita akan bermalas-malasan, tidak jadi untuk melakukan pekerjaan itu. Yang kedua, pemuasan kebutuhan. Muncul dari kebutuhan yang menuntut dipenuhi, kepuasan tercapai saat kebutuhan terpenuhi. Pemuasan kebutuhan. Yang terakhir, ada 3 indikator ditandai oleh perubahan energi, perasaan, dan dorongan untuk bertindak mencapai tujuan. Jadi 3 indikator itu saling berkesinambungan, energi, perasaan, dan dorongan untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya, kepuasan kerja dan produksi dalam Islam. Kepuasan kerja, sikap positif terhadap pekerjaan muncul dari imbalan yang sesuai dan usaha yang baik, halal, jujur, dan penuh berkah. Selanjutnya, produksi berkah. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang tidak hanya memperbaiki kondisi material, tidak hanya bagus dalam segi material, tidak hanya bagus dalam segi kualitas, tetapi juga meningkatkan nilai moral dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Langsung saja, yang terakhir kita sudah sampai di kesimpulan amanah dan lingkungan kerja harmonis. Ya. Amanah dan lingkungan kerja yang harmonis. Yang pertama, kerja adalah amanah. Jadi setiap pekerjaan adalah kepercayaan yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab, baik di dunia maupun akhirat. Pekerjaan apapun, entah itu pekerjaan mencangkul sawah, ternak, jual beli, maupun buruh dan lain-lain, yang namanya pekerja itu adalah tanggung jawab. Tergantung niat kita. Jika kita niat bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, kita bekerja untuk menyambung hidup, untuk melakukan ibadah, maka pekerjaan tersebut akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lingkungan produktif. Penerapan motivasi kerja berbasis Al-Quran menciptakan suasana kerja yang harmonis, produktif, dan berorientasi nilai ilmiah. Jadi lingkungan yang produktif itu juga mempengaruhi. Jadi kita itu bersosialisasi itu dengan lingkungan yang produktif, dengan lingkungan yang baik, yang positif, agar kita juga ikut positif. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Konsistensi dalam nilai-nilai ini akan meningkatkan kualitas pekerjaan, terutama di pendidikan, dan mempermudah pencapaian tujuan bersama. Karena tujuan bersama itu adalah pokok dari suatu organisasi. Tujuan bersama, tujuan yang baik, bersama-sama kita meraih tujuan yang baik itu agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pekerjaan itu berkah, halal, dan barokah. Terima kasih, mungkin itu saja. Kita sudah sampai yang terakhir, mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya. Saya Nur Muhammad Nakirun Amin, pamit undur diri. Terima kasih. Cukup sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.